Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indra. Semoga sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya sudah melakukan rangkaian kegiatan tugas sebagai kepala desa, menghadiri upacara Sumpah Pemuda, kemudian juga menghadiri persidangan sebagai saksi dalam perkara sengketa tanah warga saya sendiri. Dan saya akhirnya sekarang bersantai ria sambil menunggu, siapa tahu ada warga yang butuh tanda tangan saya ataupun ada kejadian apa-apa di sekitaran wilayah desa Jalan Cagak. Sambil saya santai, sudah lama mungkin sosok ini yang tidak pernah diangkat ke media. Sosok siapakah ini? Sosok pembawa jenazah Ibu Tuti pada waktu akan dilakukan autopsi. Nah, inilah sosoknya, adalah kasih kesejahteraan saya, Bapak Agus Mulyana, Desa Jalan Cagak. Sambil ngopi Pak Agus. Siap Pak. Ya. Makasih Pak. Sahabat Indra, jadi inilah sosok yang orang lain tidak pernah memunculkan dalam kasus ini. Nah, inilah sosok Pak Agus Mulyana yang membawa jenazah Ibu Tuti. Pak Agus, sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Aduh, siap, Pak. terima kasih kopinya Pak Agus. Iya. Tolong Sama-sama. dipakai aja itu Pak Agus. Siap, Pak. Nah, supaya kedengaran suaranya. Ini santai-santai Pak Agus sambil menunggu warga. Siapa tahu kalau ada warga yang membutuhkan tanda tangan saya atau apa juga. Karena tugas kepala desa ya seperti inilah. Intinya pelayan kepada warga masyarakat. Ini Pak Agus. Orang nih banyak yang tidak tahu bahwa Pak Agus ini adalah sosok yang membawa jenazah almarhum Ibu Tuti pada waktu akan dilakukan autopsi. Ya, saya ingat Pak Agus pada waktu itu ketika saya mau membawa jenazah, Pak Agus datang dan melarang saya untuk pergi ke Bandung. Nah, sekarang alasannya kenapa Pak Agus kok melarang saya pada waktu itu? Iya. Pertama-tama saya mohon maaf Pak, kenapa saya harus mengoperalih tugasnya Bapak, dikarenakan masih banyak tugas Bapak yang ada di desa walaupun dan di tempat kejadian sini. Makanya saya ambil alih, saya cepat tanggap untuk mengambil posisi supirnya Pak, gitu. Oh iya. Jadi saya masih ingat Pak Agus pada waktu itu karena ambulan puskesmas cuma ada satu, saya telepon Pak Agus suruh ambil ambulan desa karena kebetulan supir ambulan desanya pada waktu itu sakit, Abah Mary. Dan kemudian Pak Agus datang, saya suruh untuk mundur dan mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, yang saya masih ingat pada waktu itu Pak Agus dikasih bekal berapa sama saya? Saya terus terang jujur, saya hanya dikasih 200.000 Pak buat bensin aja. 150 kalau nggak salah itu saya. Iya, 150 ya. Saya masih ingat Pak. Iya. Jadi itu pada waktu itu Pak Agus, saya mohon maaf juga, saya masih ingat duit saya tinggal 300.000 lagi. Iya Pak. Saya akhirnya kasih ke Pak Agus 150, pegangan saya 150. Dan pada waktu itu Pak Agus bilang, kan saya bilang nih Pak Agus 100 buat bensin karena saya rasakan ke Sartika ASI itu adalah cukup 100.000 dan 50-nya untuk ngerokok. Nah, Pak Agus waktu itu dengan berdua sama Abah Opik ya. Iya, Dan Pak. Pak Agus ngomong, "Pak, untuk makannya mana?" Saya bilang nggak usah makan, ngerokok aja kan gitu ya. Iya, Betul Pak Agus. Betul Pak. Jadi, pada waktu itu Pak Agus sampai di sana jam berapa Pak? Saya nggak lihat jam ya Pak ya. Waktu itu saya berangkat siang Pak. Siang sampai ke Bandung itu sekitar jam 4 sorean lah, kalau nggak salah jam 3 atau jam 4 sore lah. Karena kita menunggu dokternya dulu dari forensik yang berada di luar kota. Akhirnya saya nunggu di sana sampai jam 4, ternyata belum juga datang Pak. Dan akhirnya saya terus nunggu, dan habis maghrib katanya dokternya udah datang. Ya. Gitu.
Nah, setelah maghrib itu dokter datang. Iya. Dokter yang dari mana Pak Agus? Yang dari Rumah Sakit Sartika Asih. Oh, dokternya dari Iya, sertifikasi. iya, Waktu karena itu dokternya baru datang dari luar Jawa kota, apa luar kota? Luar kota, karena dari luar masih kota. keliling mungkin Pak. Saya juga kurang tahu, kurang jelas. Dan saya juga kan di sini nggak sendiri Pak, bawa mayit itu kita berdua sama Puskesmas Jalan Cagak, petugas dari Puskesmas Jalan Cagak. Nah, waktu itu Pak Agus sama Abah Opik ya? Iya. Saya utus Pak Agus sama Abah Opik. Nah, kemudian dari Puskesmas juga si Pak Imam, Pak Imam ya. sama ibu siapa saya lupa lagi. Enggak Tapi itu. yang nggak ikut. Nggak ikut, yang itu Pak siapa yang Oh, dari itu? Polsek? Enggak, yang dari Puskesmas ada Oh, ada. 2 orang. Tapi yang jelas pada waktu itu Pak Agus dengan Abah Opik kalau tidak salah ini ya, saya masih ingat bahwa membawa jenazah almarhum Amalia ya waktu Iya. ke sana ke atas itu. Saya kurang tahu ya Pak ya, tapi menurut informasinya mah mungkin iya. Karena saya masih ingat bahwa yang dimasukkan ke mobil desa itu adalah jenazah Neng Amel. Iya. Kemudian pulangnya kita membawa jenazah Ibu Tuti. Gini Pak Agus, selama di sana proses otopsi Pak Agus tidak diperkenankan masuk karena kan bukan pihak keluarga ya. Iya. Dan Pak Agus nunggu di sana lama sampai jam berapa Pak? Pasnya itu sampai jam 12, sampai jam berapa? Kita kan nunggu terus, dan kita juga menerima dari informasi dari anggota Polsek Jalan Cagak karena beliau yang mendampingi kita ke rumah sakitnya. Kira-kira kalau masalah otopsi mah kita kurang jelas ya Pak, kurang tahu ya, karena hanya pihak penyidik yang bisa masuknya. Kita nunggu di luar aja di kantin. Dan akhirnya dari maghrib itu ada rencana mau otopsi mulai sekitar jam hampir kalau nggak salah jam 11:30-12an lah selesai otopsinya. Semuanya, dua-duanya. Iya. Apa satu persatu dulu dimasukkan, apa semuanya dimasukkan kedua Iya. almarhumah itu bareng-bareng? Enggak, yang pertama itu mobil dari yang masuk itu jenazah itu dari Puskesmas dulu. Puskesmas Oh, dulu. berarti yang bawa almarhum Ibu Iya. Tuti. Kemudian kita. Iya. Nah, jadi ini sekarang begini Pak Agus. Kenapa Pak Agus saya baru angkat sekarang? Karena ternyata banyak beberapa asumsi yang begitu liar di media terkait otopsi ini. Iya. Hanya sebentar atau apa. Tapi kan buktinya ini saya sekarang bawa Pak Agus untuk memberikan kesaksian di sini. Yang jelas otopsi itu prosesnya dari setelah maghrib sampai dengan hampir jam 12 malam ya. Karena kita kan pulang dari Bandung itu hampir 1:30 Pak. Iya, pulang kan saya itu nunggu. Iya, Nah, nunggu. saya nunggu dan kemudian saya juga terteleponan. Saya tanya jam 10 malam saya telepon juga Iya, Pak Agus. iya. Sudah sampai mana? Gus, sekarang baru Neng Amel yang masuk untuk diotopsi kan Iya, begitu. iya. Saya masih ingat. Ya, jadi sahabat Indra, sekali lagi saya mohon apapun pemberitaan di media seperti apa itu, saya hanya ingin memperjelas dan bukan mengada-ada atau berasumsi. Jadi saya panggil orangnya yang mengikuti proses otopsi. Hanya saja mungkin Pak Agus ini hanya seorang yang mengantarkan jenazah kemudian membawa pulang kembali jenazah. Nah, begitu ya Pak Agus. Siapa? Jadi selama di sana Pak Agus tidak makan. Alhamdulillah ya dikasih Pak Dikasih. makan Ya, saya masih ingat aja. sama anggota Polsek, makasih anggota Polsek. Ya, anggota Polsek juga Ya, ikut ya. ya baik-baik Pak. Saya masih ingat itu, saya karena saya ngasih uang cuma 150.000. Pak Iya. Agus minta untuk makan, saya bilang nggak usah makan, ngerokok aja. Iya. Nah, itulah sahabat Indra, terima kasih Pak Agus Siap. atas waktunya kita sambil santai ria begini Siapa? supaya semua menjadi terang benderang. Ya. Sahabat Indra, ikuti channel saya terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.